'Cause it's summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, and I'm still waiting there. Oh yeah. Rahayu, 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 rahayu. Yuk guys, balik lagi di channel aku, DJ Martin Culture. Kali ini malam hari ini yang begitu sepi dan remang-remang. Aku mau ngebahas dampak pandemi bagi musisi reggae kayak saya, makhluk jalanan ini guys. Ya, to the point aja guys. Dampaknya adalah no job alias rano gawean, ora ono konser, ora ono rame-rame, yo harus disiplin di rumah aja guys. Kali ini aku mau buka-bukaan ya, ngebahas yang sedikit horor guys. Tapi ini beneran guys. Nah, kejadiannya itu bulan Agustus tahun lalu ya. Ini udah aku bahas di videoku. Aku bahas lebih detail lagi. Jadi pada saat itu nonton The Bingi Uye, grup band adikku, grup band yang di Uluwatu guys. Bingi Uye itu musik reggae yang menggabungkan dengan etnik Bali, kayak suling Bali, terus alat musiknya dari rinde dan beberapa instrumen lainnya ya dari khas asli Bali guys, digabung sama roots reggae, jadilah culture reggae ya, kata tamu-tamu yang nonton. Nah, saat itu aku dan yang aku guys, waktu itu yang aku ya bisa datang dari Jerman khusus bela-belain datang ke sini. Waktu itu pas apa ya, kayaknya setelah Kaca Fire deh. Jadi saya bersama band Ulurut manggung bareng Kaca Fire dari New Zealand, band roots reggae, main di Ulurut bareng waktu itu guys. Yaitu kemurahan alam semesta buat kita, band Ulurut, band dari desa yang bahagia lah. Nah, pas saat nonton band reggae itu lagi minum bir gitu ya, tiba-tiba aku tuh kayak mimpi dibawa kepada kondisi masa depan guys. Nah, aku dalam keadaan sadar, nggak mabuk, minum bir aja satu botol bintang kecil, bir bintang kecil guys. Terus kayak melihat kejadian sekarang. Terus aku dengar satu kalimat guys, pagebluk. Wah, aku nih orang Jawa tapi besar di Bali, dan aku bahasa Balinya lumayan akut guys. Terus kecampur-campur, terus pagebluk itu apa ya? Yang jelas di dalam apa ya, alam bawah sadar tapi sadar gitu loh guys, susah ngomongnya. Itu aku melihat bahwa tempat-tempat kayak dimana aku nonton adik bandku konser itu sepi guys, nggak ada orang. Terus bagaimana ini? Nah, aku punya pengalaman kayak gitu tuh dari kecil guys, dari umur 9 tahun. Sering dapet kayak dalam keadaan sadar terus dibawa ke dunia lain kayak gitu. Tapi alam nyata yang sekarang ini ya, yang tapi di masa depan atau masa ke belakang guys. Dan biasanya itu pasti terjadi. Itu 100% jadi guys, 100% jadi, aku berani bilang. Terus kalau ngalami gitu aku biasanya tirakat, aku puasa guys. Aku berdoa ya, istilahnya prihatin lah, kok kayak gitu ya. Yang aku pikirin kan aku sih aman. Nah, yang saya pikirin keluargaku yang kayak mata pencahariannya dari musik reggae guys, dari harus ngegig, harus ngamen, itu bagaimana ya. Terus yang di hotel-hotel juga itu bagaimana kayak gitu. Kalau punya cadangan apa ya, kayak warisan, kayak tabungan kan aman ya. Yang kalau pendapatannya harian kayak gitu kan bagaimana gitu loh, bagaimana saya harus nolong. Ya aku sih keluar-keluarnya untuk nge-push teman-teman atau saudara-saudara yang di reggae untuk salah satu pengharapan ya, ini yang dari pengalamanku ya guys. Jadi pengharapan saya tuh dari gaji YouTube ya, ngamennya lewat layar sentuh ini. Tapi aku tuh kan mulainya udah lama tuh, dari 2013. Istilahnya aku tanpa ngamen pun diam di rumah terus sampai tua itu nggak masalah guys. Dari gaji YouTube udah cukup lah buat bulanan makan tahu tempe, wak asin, nah kadang-kadang seafood. Itu dengan gaji YouTube udah mewah lah.
nggak usah mimpi apa punya ini itu Lamborghini atau apa ya pengen sih, tapi udah cukup dari gaji itu. Nah berdasarkan pengalaman itu aku nge-push teman-teman untuk ayo dari bulan Agustus itu guys aku udah atau bikin CD, jadi ada tambahan selain dari gig ngamen, karena aku juga punya pengalaman. Aku bikin CD guys, aku selain reggae aku bikin musik kayak musik spa kayak gitu, aku taruh di spa yang ada di Bali, dan juga toko-toko CD, toko-toko kaset gitu. Itu aku hidup dari itu guys, aku tanpa label loh, aku anti label guys, aku mandiri ini, aku print sendiri, aku cetak sendiri, aku beli PPN nya sendiri, tak bungkus sendiri. Dulu ada istri, sekarang udah nggak ada istri, almarhum, jadi aku lakukan sendiri, yaitu mengcover kehidupanku sekalipun saya tanpa panggung ya, itu apa istilahnya, ngidupin aku setiap harinya guys. Jadi aku taruh 5 CD, ada yang 1 minggu habis, ada yang 1 bulan sekali habis, kadang diajak ketemuan terus Pak ayo makan ini sekalian bayar lah, itu asik guys. Atau mau transport atau mau ke situ ke tempat saya main, ke distro, ke spa, bonus spa guys, enak. Ya itu kalau aku bilang ya, talenta kita itu yang menafkahi kita teman-teman, yang menghidupi kita. Dan ya kalau bonus lebihnya ya kalian bisa beli alat-alat musik, bisa bagi-bagiin ke tetangga apa yang kalian dapat dari hasil talenta kalian berkesenian reggae ini. Aku sih yang kulakukan, aku bersama ibuku bagi-bagiin. Jadi kalau ada berkat lebih, bapak saya sama ibu saya itu ke desa lain kirim bantuan kayak beras, kayak minyak ya, semacam gitulah. Kita berbagi guys. Aku sih nggak mau upload itu, biarlah itu direkam oleh teman-teman yang ada di sekeliling pulau. Ya itu kita lakukan di keluarga aku. Jadi ya guys, dampak pandeminya itu kan itu yang dukanya ya guys. Terus dampak positifnya guys, ini dampak positifnya, aku memantau teman-teman. Terus lagi guys, tirakatnya selain puasa ya, jadi aku puasanya tuh 1 hari makannya sekali, terus minumnya air keran guys. Tapi minum air keran sih udah aku lakukan sejak kecil ya. Itu puasa yang aku jalanin. Terus sejak saat aku jalanin dari Agustus tahun lalu itu, hidupku tuh kebalik guys. Aku belum pernah ngalami kayak gitu terlalu lama guys. Maksudnya aku aktif saat jam 12 ke atas sampai pagi guys, terus siangnya aku tidur. Kebalik guys, itu berbulan-bulan sampai. Nah terakhir itu aku disuruh stop puasa setelah hari raya Nyepi di Bali teman-teman. Itu sudah stop, termasuk aku puasa medsos, mengurangi. Aku entah apa yang terjadi, aku lupa, itu tiba-tiba aku unfollow teman-teman di IG. Terus kok yang ku follow tuh keluarga aja, keluarga kandung, keluarga sendiri aja gitu. Nah dapat pesan untuk lebih memperhatikan keluarga sedarah, lebih terutama keluarga kandung sendiri, itu yang terpenting dulu. Kemudian setelah bulan lalu ya, setelah hari raya Nyepi di Bali, aku boleh untuk kontak-kontakan lagi, untuk main istilahnya main media sosial, medsos kayak gitu guys. Terus aku lihat dampak positifnya, banyak teman-teman tuh talentanya makin aktif. Jadi termasuk salah satu guys, aku disuruh pensiun, nggak boleh melayani rekaman, itu aku lakukan. Terus disuruh giveaway alat-alat, itu aku udah lakukan. Jadi sebagian alat rekaman sudah saya giveaway kan ke teman-teman yang sangat membutuhkan. Nah gitar Gibson aku sudah giveaway kan 1 guys, gitar akustiknya, kepada orang yang ya sahabat aku sih, orangnya unik banget. Dia tuh suka nyanyi, bisa main drum, tapi selalu nggak pernah dianggap sama teman-teman karena orangnya tuh unik gitu guys. Tapi aku kasihan sama dia, udah aku kasih gitar Gibsonnya, karena setiap kesini tuh pasti gitar itu yang dilirik. Terus hatiku terketuk, oh ini orang yang harus aku giveaway kan. Nah saya tuh punya pengalaman teman-teman, para sedulur, dulu punya kayak dorongan untuk giveaway, tapi benda atau uang, itu waktu itu uang guys bentuknya guys, aku tahan untuk istilahnya aku pakai untuk hal yang positif menurut aku. Tak gembol, tak kantongin di jasku, waktu aku punya jas bagus.
tak masukin itu jasku tuh nggak bolong kantongnya, boncengan sama mendiang almarhum istriku. Jalan mau aku pakai untuk beli alat, istilahnya alat studio lah, alat rekaman untuk kayak gitu. Tiba-tiba itu di pertengahan jalan, ya aku selalu make sure apakah masih uangnya itu, tak rogoh guys. Kantongnya lumayan dalam, gedan itu nggak bolong guys, nggak ada guys, hilang guys. Satu amplop itu waktu itu ya sekitar 2 jutaan tuh hilang teman-teman. Uang buat aku pengamen 2 juta waktu itu tahun berapa itu, 2011an guys. Itu kan banyak ya, buat saya pengamen banyak. Hilang right, she's gone gitulah, she's gone auto malai tanpa sebab. Habis itu pulang balik nggak jadi beli alat itu. Di rumah aku dimarahin sama istriku. Terus aku sadar, oh iya ya, ini dampak kalau aku menahan-nahan hal yang harusnya apa ya, benda atau uang itu untuk sesuatu yang lain, tapi aku pakai untuk hal yang istilahnya menggunakan egoku guys. Aku tahan kayak gitu, hilang guys. Semenjak itu aku nggak mau, istilahnya aku akan taat, aku akan nurut sama dorongan di dalam batinku ini guys. Dan itu aku lakukan sekalipun itu dianggap bodoh ya sama orang. Punya gitar mahal-mahal, alat musik mahal-mahal, motor itu juga pernah aku berikan guys, kok disuruh giveaway. Ya udah, itu saya lakukan. Terus ya anehnya guys, terus semenjak aku sadar, aku iling hal seperti itu, uang yang segitu itu kayak balik sendiri guys. Aku dapat job yang ngerjainnya gampang, terus dapatnya lebih banyak. Nah semenjak saat itu aku tidak mau untuk tidak taat. Aku akan taat kalau ada dorongan, sekalipun itu yang terakhir itu paling berat guys. Aku nggak boleh menghubungi bandku sendiri, Ulurut, disuruh puasa, jangan medsosan, disuruh diem. Oh berat guys, karena orang satu-satunya yang paling asik untuk aku ajak ngobrol-ngobrol seru-seruan itu adalah kakakku, Bli Army Ulurut. Dalam hal yang kayak gini aku disuruh nggak boleh ngomong guys. Aku lakukan itu, aku nggak mau ngelawan lagi, berat itu. Dan aku cuma pamitan di Facebook, tak bilang goodbye Facebook, goodbye Instagram, goodbye WhatsApp. Udah, habis itu enggak. Aku hanya nge-YouTube aja, paling bikin konten-konten game-game anak-anak di konten channelku bayi-bayi yang follower ya, subscribernya lumayan guys, dah tahun ini 30.000. Itu dah yang menghidupi keluarga aku guys, keluarga kecilku, aku dan satu putriku, juga bapak ibu yang satu rumah dengan saya. So guys, jadi menurutku ya dampak positifnya ini apa ya, kita sebagai anak-anak Nusantara itu, aku dapat satu puisi aja sih guys, maksimalkan guna diri kita atau potensi yang istilahnya kemelekatan kita. Misalnya kita suka gitar ya, itu gaspol guys, itu pusaka kita. Aku teringat pesan kakekku itu bilang, penyuara pesan itu ada di tangan, kalau bahasa Balinya itu apa ya, ya sebutlah di tangan seniman, di musisi itu yang menyuarakan suara-suara alam kayak lagu. Itu kan puisi ya, yang nggak kedengaran, kalian dengar dapat nadanya terus nyanyi, dan itu bisa booming. Itu menurutku spiritual guys. Itu maksimalin yuk, nyanyikan lagu-lagu yang positif, kemas dengan baik, musiknya digarap dengan cantik. Dan aku juga bagikan tutorialnya guys, itu tutorial dari puisi semua itu. Aku nggak belajar sound engineering ya, pernah di studio dulu. Aku udah keluar dari berhenti dari situ udah lama. Jadi maksimalkan sumber daya potensi di dalam kita guys, maksimalkan itu semaksimal mungkin. Jadi kita tuh bisa memberkati dari talenta kita ya. Kalau bisa belum memberi, kita bisa berikan suara kita, nyanyi yang baik ya itu. Misalnya upload di YouTube, dampaknya apa sih ya? Kalau di YouTube ya dampaknya gajian guys. Lagu-lagu itu kan nanti kalau ada iklannya, itu udah sawerannya saya, sawerannya kalian juga ya. Jangan ragu untuk sharekan karya di media sosial. Dan satu hal lagi guys, di Indonesia ini termasuk 10 besar pemakai media sosial, itu bangsa kita.
juara satunya di Eropa guys, internetnya paling kenceng. Nah dengan Indonesia yang internetnya biar begini, aku bisa kok guys. Apalagi yang terakhir itu aku pakai internet super lelet, ngupload satu video itu bisa 2 hari guys, sampai kemeng, sampai ngulang-ngulang, kadang putus-putus kayak gitu. Tapi ya secara alami kok ya ada subscriber yang datang, bisa appreciate walaupun kameranya seperti kalian lihat selalu low quality kayak gini. Ini aku pakai lampu nih buatan bapaknya, asik. Jadi agak remang-remang syahdu gimana guys. Ya maksimalkan apa yang ada pada kalian saat ini. Terus aku juga sekarang ini udah mulai bercocok tanam di rumah. Kalau jaga-jaga semakin memburuk, karena posisi yang terakhir itu akan ada yang lebih keren lagi dari corona ini guys. Tapi itu nggak penting menurutku. Yang lebih penting, yang lebih keren lagi adalah potensi di dalam kita itu jangan sampai teraborsi atau ikut kena corona guys. Tumbuhin itu, menurutku ini dah kita guys. Ya cukup sekian dulu teman-teman, sudah mau 20 menit, nggak mau perpanjang lebar lagi ngobrol DW-nya ini guys, ngobrol bersama handphone dan tumbuh-tumbuhan di depanku dan makhluk-makhluk astral guys. Pokoknya maksimalkan potensi dalam hidup kalian, jadilah sukses dan diberkati, dan tetap disiplin diam di rumah ya teman-teman. Kita pasti menang, percayalah. Kalau banyak yang seperti itu, virusnya kecil-kecil guys, kita gede-gede, keren-keren, pintar-pintar, lebih cerdas kita guys. Kita makhluk yang mulia, makhluk yang IQ-nya bagus. Ayo maksimalkan itu. Sekian dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan maksimalkan potensi guna diri kita untuk hidup kita sendiri dan menjadi berkah barokah buat yang lain. Rahayu, rahayu, rahayu. Cause summer is here, I'm still waiting there. God bless man.